Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Risma Amara dengan nomor NPM 2411080162. Di sini saya akan membahas tentang satu pendekatan dalam konseling, yaitu Rational Emotive Behavior Therapy atau bisa juga disebut dengan REBT. Pendekatan ini sering dilakukan untuk membantu konseling yang memiliki pikiran negatif atau irasional. Nah, pendekatan ini juga cukup menarik karena membahas bagaimana cara berpikir seseorang sangat mempengaruhi perasaan dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan membahas tentang apa sih REBT itu. Jadi, REBT adalah suatu pendekatan konseling yang dikembangkan oleh Albert Ellis. REBT menekankan bahwa perilaku dan emosional seseorang itu bukan disebabkan oleh peristiwa itu sendiri, tetapi bagaimana individu itu menafsirkan dan meyakini peristiwa tersebut. Nah, dalam REBT, pikiran, emosi, dan perilaku dipandang saling berkaitan. Jika seseorang memiliki keyakinan irasional, maka akan muncul emosi dan perilaku yang tidak sehat. Sebaliknya, jika keyakinan tersebut diubah menjadi rasional, maka emosi dan perilaku juga akan menjadi lebih adaptif. Baik, selanjutnya ada konsep besar REBT atau juga model ABCDE. Jadi REBT itu terkenal dengan model ABCDE, yaitu activating event. Apa itu activating event? Jadi peristiwa atau kejadian yang dialami oleh individu. Contohnya seperti gagal ujian. Kemudian yang kedua ada belief, yaitu keyakinan atau pikiran individu terhadap peristiwa tersebut, bisa rasional ataupun irasional. Contoh irasionalnya, aku bodoh dan tidak berhasil untuk selamanya. Nah, kemudian ada consequence, yaitu dampak emosional dan perilaku yang muncul akibat peristiwa keyakinan tersebut. Contohnya itu sedih berlebihan, putus asa, dan malas belajar. Selanjutnya ada disappointing. Disappointing itu proses menantang dan menggugat keyakinan irasional. Konselor membantu klien berpikir lebih logis dan realistis. Dan kemudian yang terakhir ada efek, dampak baru setelah keyakinan irasional diganti dengan rasional. Contohnya itu lebih tenang, termotivasi dalam belajar kembali. Oke, selanjutnya ada pendekatan dalam REBT. Jadi, pendekatan pada REBT ini menggunakan pendekatan kognitif behavioral dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada aktif dan direktif. Konselor itu berperan aktif dalam membantu klien mengidentifikasi dan mengubah pikiran irasional. Kemudian yang kedua ada berfokus pada masa kini, yaitu masa lalu itu dibahasnya seperlunya saja, tidak perlu banyak-banyak, dan tetap fokus utamanya adalah pola pikir saat ini. Dan ketiga ada menekankan tanggung jawab pribadi. Klien diajak menyadari bahwa mereka bertanggung jawab atas cara berpikir dan merespon masalah. Dan yang terakhir ada rasional dan logis. Pendekatan ini mendorong klien untuk berpikir realistis, fleksibel, dan tidak ekstrim. Selanjutnya ada tujuan konseling REBT. Jadi tujuan utama REBT adalah membantu klien mengidentifikasi dan mengubah keyakinan irasional. Kemudian yang kedua, mengurangi emosi negatif seperti kecemasan, marah berlebihan, dan rendah diri. Dan ketiga ada membentuk pola pikir rasional dan sehat. Kemudian terakhir mendorong perilaku yang lebih adaptif dan konstruktif. Ada teknik-teknik konseling dalam REBT. Nah, beberapa teknik konseling yang sering digunakan oleh REBT adalah yang pertama itu ada disbanding irrational beliefs, yaitu konselor menentang pikiran irasional klien dengan pernyataan logis seperti apakah keyakinan ini benar-benar secara fakta, dan kemudian apa buktinya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada cognitive restructuring. Nah, yang ini adalah mengubah pola pikir negatif menjadi rasional dan realistis. Kemudian yang ketiga ada self-talk rasional, yaitu klien dilatih mengganti dialog batin negatif dengan pertanyaan positif dan rasional. Kemudian yang keempat ada homework assignment, yaitu klien diberi tugas untuk melatih pola pikir dan perilaku baru di luar sesi konseling. Dan yang terakhir itu ada role playing, yaitu klien diminta memerankan situasi tertentu untuk melatih respon emosional dan perilaku yang lebih sehat. Kemudian ada contoh penerapan REBT dalam konseling. Jadi contoh kasusnya itu seorang mahasiswa itu sangat merasa cemas karena dia akan melakukan presentasi. Nah, karena dia itu mikir aku tuh harus sempurna, kalau misalnya aku salah pasti aku diketawain dan aku pasti dipermaluin. Nah, melalui REBT, konselor membantu klien menyadari bahwa keyakinan tersebut itu tidak realistis. Keyakinan itu kemudian bisa diganti menjadi nggak apa-apa, nggak harus sempurna, ngelakuin kesalahan itu adalah hal wajar, jadi tidak akan menentukan nilai diriku. Nah, hasilnya klien menjadi lebih tenang dan percaya diri saat melakukan presentasi. Jadi kesimpulannya adalah Rational Emotive Behavior Therapy merupakan
merupakan pendekatan konseling yang efektif karena membantu individu berpikir secara lebih rasional, mengelola emosi dengan sehat, dan berperilaku lebih adaptif. Pendekatan ini banyak digunakan dalam layanan bimbingan dan konseling pendidikan, klinis maupun sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.